皆さんおはようございます。こんばんは、こんにちは. Muzukashii Nihongo no Nasu desu. Oke, video kali ini kita memasuki hari ke-15 ya, bab ke-7. Masih dengan buku Minano Nihongo. Mudah-mudahan teman-teman masih semangat untuk belajar. Minggu sebelumnya kita udah mempelajari mengenai kata kerja transitif ya, yang menggunakan partikel wo ya. Mudah-mudahan teman-teman udah bisa untuk menggunakan partikel wo dalam sebuah kalimat ya. Lalu minggu lalu juga kita udah mempelajari bagaimana cara mengajak atau menawarkan sesuatu ya kepada orang lain dengan menggunakan masenka atau masho ya. Ini juga teman-teman udah harus bisa untuk menggunakan dua kalimat ini ya untuk mengajak maupun menawarkan sesuatu. Nah, kali ini di bab ke-7 kita akan mempelajari ada banyak hal juga ya. Salah satunya adalah mengenai partikel ni ya. Ini sedikit berbeda dengan partikel ni yang udah kita pelajari ya. Ini berhubungan dengan pada saat membuat kalimat memberi dan menerima ya. Jadi bab 7 ini kita juga akan mempelajari bagaimana cara membuat kalimat memberi dan menerima ya. Memberi sesuatu atau menerima sesuatu dari orang lain ya. Kemudian juga ada cara membuat kalimat ya dengan menggunakan kata sudah ya. Berikutnya juga cara menghilangkan partikel dalam percakapan ya. Jadi dalam sebuah percakapan itu partikel kadang dihilangkan ya, seperti partikel bo, partikel wa, itu ada kalanya dihilangkan jika apa yang diucapkan ini jelas ya. Jadi nanti kita akan mempelajarinya lebih jauh lagi mengenai bagaimana sih caranya untuk menghilangkan sebuah partikel dalam sebuah percakapan. Oke, baik, kalau gitu kita langsung aja masuk ke buku Minano Nihongo ya, pola kalimat. Yang pertama adalah watashi wa pasokon de eigao mimasu ya. Watashi wa pasokon de eigao mimasu. Watashi wa udah sering kita belajar ya. Saya, partikel wa, kemudian pasokon adalah PC atau laptop di sini. Berasal dari kata personal computer ya, disingkat menjadi pasokon. De ya. Ini menunjukkan cara ya atau sarana seperti partikel de yang udah kita pelajari sebelumnya ya. Kemudian eiga film, wo partikel wo, mimas melihat ya. Dari kata miru ya, bentuk emasnya miru. Nah, partikel de di sini mirip seperti yang sebelumnya kita udah pelajari ya, taksi de kaerimasu ya, pulang dengan taksi atau pulang menggunakan taksi ya. Untuk menunjukkan cara atau sarana ya, mirip dengan atau menggunakan dalam bahasa Indonesia. Nah, ini juga begitu ya, melihat film dengan laptop ya atau menggunakan laptop. Ya, jadi saya melihat film menggunakan laptop atau di laptop atau dengan laptop gitu ya. Jadi sarana yang dipakai adalah laptop. Ya, sama dengan pulang dengan taksi ya, menggunakan taksi pulangnya. Ya, ini melihatnya menggunakan laptop, menggunakan pasokon. Ya, jadi ini fungsinya partikel de dalam kalimat ini ya, untuk menunjukkan cara atau sarana yang dipakai apa gitu ya. Ini saya rasa nggak begitu susah untuk dipahami ya, karena kita juga udah pernah mempelajari partikel de sebelumnya. Oke, berikutnya lanjut ke pola kalimat yang kedua. Watashi wa Kimura-san ni hana o agemasu. Watashi wa Kimura-san ni hana o agemasu. Ya. Watashi wa ya saya, Kimura-san nama orang ya, Kimura-san. Ni ini adalah partikel ni, hana bunga, wo partikel wo, agemasu memberi ya. Jadi ini adalah pola pada saat menggunakan kata ageru atau memberi ya. Yaitu ni, ia menggunakan partikel ni, lalu partikel wo dan agemasu ya. Jadi di sini nani-nani-san ni nani-nani yo agemasu. Memberi sesuatu kepada siapa gitu ya. Jadi partikel ni di sini maknanya adalah kepada ya. Kalau hanao agemasu kan memberi bunga ya, kita udah pernah belajar kata kerja transitif yang membutuhkan objek ya. Jadi ini memberi bunga ya. Nah, di sini tambahan Kimura-san ini adalah kepada siapa ya? Ini kepada Kimura-san. Jadi menggunakan partikel ni. Jadi ini tolong diingat ya. Ni nani-nani yo agemasu. Memberi sesuatu kepada siapa di situ ya. Watashi wa Kimura-san ni hana o agemasu. Saya memberi bunga kepada Kimura-san. Ya, artinya seperti itu. Dari depan ke belakang, lalu ke tengah ya, seperti biasa. Berikutnya yang ketiga adalah ini untuk menerima ya. Watashi wa Karina-san ni
atau karina-san kara ya chokoreto wo moraimashita. Ya. Watashi wa karina-san ni atau karina-san kara chokoreto wo moraimashita. Oke, watashi wa saya, karina-san nama orang ya, karina-san, ni partikel ni, chokoreto adalah coklat, chokoreto wo partikel wo, moraimashita menerima ya. Ini adalah bentuk lampau ya karena coklatnya udah diterima ya. Nah, kalau di sini menggunakan partikel ni atau bisa juga dengan kara ya. Partikel ni ini berbeda dengan yang tadi ya. Kalau tadi artinya kepada, kalau ini dari ya. Karena menerima ya. Saya menerima coklat dari karina-san ya. Bahasa Indonesianya kurang lebih seperti itu. Jadi kan bukan saya menerima coklat kepada, kan bukan kan ya. Tapi dalam bahasa Jepang dua-duanya bisa menggunakan ni ya, baik dari maupun kepada ya. Hanya saja kalau untuk dari bisa juga menggunakan kara ya. Kalau kara kan memang artinya dari ya. Nainani kara, nainani mande ya. Kita udah pernah belajar sebelumnya. Jadi ini karena memang kara artinya dari ya, bisa juga dipakai di sini ya. Watashi wa karina-san kara chokoreto wo moraimashita ya. Tapi yang lebih simple ya, ni ya, bisa digunakan untuk menyatakan dari maupun kepada ya. Jadi lebih simple menggunakan ni ya. Watashi wa karina-san ni chokoreto wo moraimashita. Saya menerima coklat dari karina-san ya. Polanya pun sama ya. Nainani-san ni nainani wo moraimasu ya. Jadi ni wo moraimasu atau agemas ya. Pada saat kita ingin mengungkapkan sesuatu ya, memberi atau menerima, itu menggunakan partikel ni dan o ya. O-nya untuk objeknya, ni-nya untuk kepada atau dari ya. Jadi ini tolong diingat ya. Oke, baik, kita lanjut ke pola kalimat yang keempat. Watashi wa mou meiru wo okurimashita. Watashi wa mou meiru wo okurimashita. Ya, ini adalah kalimat yang menggunakan kata sudah ya dalam bahasa Jepang. Ini mo adalah sudah ya. Meiru email ya. Wo partikel wo okurimashita mengirim. Ya, jadi artinya saya sudah mengirim email ya. Jadi sudahnya ya di sini mo ya, ini harus diikuti oleh kalimat bentuk lampau ya. Ini okurimashita karena sudah ya. Jadi kalimatnya pasti lampau ya. Watashi wa mou meiru wo okurimashita. Saya sudah mengirim email ya. Ini bentuk lampau dari okuru ya. Jadi jangan sampai salah ya, pada saat membuat kalimat sudah dalam bahasa Jepang harus diikuti oleh kata kerja bentuk lampau ya. Watashi wa mou meiru wo okurimashita ya. Di sini meiru okurimashita adalah kalimat yang simple ya, kata kerja dan objek ya, seperti gohan wo tabemasu ya. Hanya tinggal ditambahkan kata mo di sini. Kalau misalkan sudah makan ya, mo gohan wo tabemashita ya gitu. Ya, jadi tinggal ditambahkan kata kerja bentuk lampau ya. Oke, berikutnya adalah contoh kalimat yang menggunakan partikel atau pola kalimat yang tadi udah kita pelajari ya. Yang pertama, terebi de nihongo wo benkyou shimashita ka? Terebi de nihongo wo benkyou shimashita ka? Iie, radio de benkyou shimashita. Ya, iie, radio de benkyou shimashita. Terebi adalah TV ya. D yang tadi kita udah pelajari ya, menggunakan atau cara atau sarananya apa ya. Nihongo bahasa Jepang, wo partikel benkyou shimashita ka ya, ini bentuk lampau pertanyaan ya, pertanyaan lampau. Terebi de nihongo benkyou shimashita ka ya, artinya apakah kamu belajar bahasa Jepang dengan TV ya, atau dengan menggunakan TV? Jawabannya adalah iie, radio de benkyou shimashita. Bukan atau tidak, saya belajar menggunakan radio ya, saya belajar dengan radio ya. Di sini menggunakan partikel D untuk menunjukkan cara ya atau sarananya yang digunakan apa ya. Dia menggunakan TV atau radio ya untuk belajar ya. Nihongo benkyou shimashita ka, ini belajar bahasa Jepang ya. Nah, saya rasa ini juga nggak begitu sulit ya untuk teman-teman pahami ya penggunaan partikel D. Berikutnya adalah Nihongo de reporto wo kakimasu ka? Iie, eigo de kakimasu. Nihongo de reporto wo kakimasu ka?
iie eigo de kakimasu. Ya, ini juga partikel D ya. Nihongo bahasa Jepang, reporto adalah laporan ya, report. Kakimasu ka dari kata kakimas, kaku, menulis ya. Apakah kamu menulis laporan dengan bahasa Jepang ya, dengan menggunakan bahasa Jepang? Iie eigo de kakimasu. Tidak atau bukan, saya menulis menggunakan bahasa Inggris. Ya, di sini juga partikel D ya. Ini menulis laporan dalam bahasa Jepang, dalam bahasa Inggris ya. Jadi artinya bisa dengan atau menggunakan, tapi selain itu juga bisa dalam ya. Laporan dalam bahasa Jepang ya, atau laporan dalam bahasa Inggris ya. Kalau untuk bahasa di sini ya. Oke, kita lanjut ke contoh kalimat yang ketiga. Goodbye wa nihongo de nan desu ka? Sayonara desu. Ya. Oke, jadi ini kurang lebih mirip seperti sebelumnya ya. Goodbye dalam bahasa Jepang itu apa gitu ya. Jadi ini lebih cocok menggunakan kata dalam kalau bahasa Indonesia ya. Jadi bukan dengan atau sarana atau cara ya. Goodbye wa nihongo de nan desu ka? Ya, goodbye dalam bahasa Jepang apa gitu. Atau goodbye bahasa Jepangnya apa gitu ya. Sayonara desu. Goodbye dalam bahasa Jepang, sayonara gitu ya. Jadi ini lebih simple, disingkat sayonara desu. Langsung to the point ya ke jawabannya. Nggak usah diulang, goodbye dalam bahasa Jepang adalah sayonara. Itu lebih panjang ya. Goodbye wa nihongo de nan desu ka? Ya. Jadi untuk bertanya dalam bahasa Jepang, ini apa? Atau bahasa Jepangnya apa gitu ya. Kita sebutkan katanya dulu di depan, kemudian menggunakan partikel wa, lalu nihongo de nan desu ka? Ya. Goodbye wa nihongo de nan desu ka? Sayonara desu. Ya. Jadi ini tolong dihafal polanya. Nihongo de nan desu ka? Misalnya ingin bertanya sesuatu, bahasa Jepangnya apa gitu ya. Oke, berikutnya contoh kalimat yang keempat. Ya. Dare ni nengajo kakimasu ka? Sensei to tomodachi ni kakimasu. Dare ni nengajo kakimasu ka? Sensei to tomodachi ni kakimasu. Ya. Dare ni ya, dare siapa ya? Ni ini artinya adalah kepada ya kalau di sini. Nengajo ya, nengajo ini adalah kartu tahun baru, kartu ucapan tahun baru. Kakimasu ka dari kakimas menulis ya. Jadi kamu menulis kartu ucapan tahun baru kepada siapa ya? Yang dituju itu siapa ya? Itu menggunakan partikel ni ya. Dare ni nengajo kakimasu ka? Sensei to tomodachi ni kakimasu. Saya menulis kepada teman dan guru ya. Sensei to tomodachi ya. Menggunakan partikel ni ini untuk menunjukkan kepada ya, atau tujuan yang dituju siapa gitu ya. Bisa dimengerti ya penggunaan partikel ni di sini ya. Oke, untuk sesi gratis saya rasa cukup sampai di sini dulu ya. Buat teman-teman yang pengen lanjut belajar, boleh silakan cek link di deskripsi di bawah ya. Saya akan melanjutkan contoh kalimat, kemudian nanti ada juga percakapan ya. Ada kosakata, huruf kanji ya, kemudian kuis juga, dan materi slideshow ini juga akan saya berikan kepada teman-teman semua. Oke, baik. Terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa. Mata.